penilaian negatif itu juga menghambat relasi dengan orang lain. Berpikir secara positif itu membuka komunikasi menjadi lebih baik. Hari ini kita diminta jangan menghakimi orang lain. Koreksilah di dalam diri kita sendiri, apakah kita sudah bertindak demikian. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya akan mendaki gunung Allah dan menghadap kemuliaannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Para saudara-saudara yang kasih, Tuhan tidak seketika membentuk orang langsung suci, kudus. Tetapi di kalangan para orang-orang kudus juga ada yang diberi karunia, yang dari kecil sudah ada kerinduan, keinginan untuk kekudusan. Hari ini kita peringati Santo Aloysius Gonzaga yang lahir di Mantua, di Italia bagian utara, masuk keluarga kerajaan Lombardia. Terkenal karena dia dari kecil, umur 7 tahun sudah punya niat bergaul, kemurnian, mempersembahkan diri untuk Tuhan. Umur 10 tahun, dia pun juga gaul pribadi, mau mengikuti Kristus dan ingin bergabung dengan Yesuit pada umur 16 tahun. Tetapi terlalu muda, ditahan oleh orang tuanya karena keluarga yang kaya raya, bangsawan, tidak gampang untuk meluluskan permintaan anaknya. Namun pada umur 18 tahun baru kemudian diizinkan dan masuk di Roma dalam kolose Yesuit. Apa yang dikatakan pada saat pertama kali adalah, inilah tempatku yang kurindukan. Keheningan, kesunyian. Karena di dalam istana yang dia hidupi selama sekian tahun itu membuat dia muak hidup di kalangan orang-orang yang tidak semestinya. Dia tinggalkan semuanya. Tetapi dia meninggal dalam umur 23 tahun. Ketika itu Roma diserang penyakit pes yang sangat berbahaya, sama seperti sekarang ini. Mari kita sekarang mohon rahmat pengampunan, agar kita pun juga pantas mempersembahkan diri kita, dan mohon rahmat ketekunan dan kesetiaan seperti Aloysius Gonzaga. Marilah kita berdoa. Allah Bapa pemberi rahmat surgawi, dalam diri Santo Aloysius Engkau menyatukan hidup suci dengan semangat tapa. Kami takkan mampu menyamai kesuciannya, maka semoga berkat jasa dan doanya kami sekurang-kurangnya meneladan semangat hidup dan doanya. Demi Kristus Putramu, yang hidup dan bertahta dan bersatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Ada satu kisah pengadilan di Amerika. Seorang bapak umur 90 tahun tertangkap CCTV, dia melarikan kendaraan di muka sekolah lebih cepat daripada yang ditentukan. Dan dalam pengadilan, hakim bertanya, "Bapak tahu nggak di depan sekolah itu dilarang ngebut? Kesalahan Bapak adalah ngebut.
Padahal itu bisa bahaya di depan sekolah, banyak anak-anak. Keselamatan harus diutamakan. Hakim memberikan penjelasan itu. Tetapi jawaban dari bapak yang sudah tua 90 tahun ini, saya tidak bersalah karena justru saya ingin menyelamatkan cucu saya yang mau sekolah itu. Tetapi dalam keadaan darurat, saya harus mengantar ke rumah sakit. Dan hakim bertanya, "Bapak umur berapa?" 90 tahun. Hakim tidak jadi memutuskan hukuman, tetapi adalah pembebasan. Bapak tidak jadi dihukum karena Bapak menjadi contoh, ternyata masih menyelamatkan cucunya sendiri dalam usia 90 tahun. Dan juga menjelaskan bahwa orang tua dari anak ini, cucunya ini juga sedang sakit. Tapi telah membebaskan anak ini dengan membawa ke rumah sakit. Karena itu para saudara, kadang-kadang penilaian negatif itu juga menghambat relasi dengan orang lain. Berpikir secara positif itu membuka komunikasi menjadi lebih baik. Hari ini kita diminta jangan menghakimi orang lain. Koreksilah di dalam diri kita sendiri, apakah kita sudah bertindak demikian. Sebagai seorang Kristiani, mari kita coba hari ini. Pertama, berpikirlah yang positif pada orang lain. Jangan penilaian negatif. Yang kedua, mudah memaafkan orang lain. Walaupun dia dihina, dia dicaci maki, dijelekan, tetapi berani mengampuni. Yang ketiga, bersikap bersyukurlah. Karena Allah mengubah kita untuk melihat Allah saja yang akan menghakimi orang-orang yang berbuat salah pada kita. Karena setiap kali kita berdoa Bapa kami, sebenarnya kita diminta koreksi. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun yang bersalah ini. Karena itu setiap kali kita berdoa Bapa kami, kita diajak koreksi. Semoga hari ini menjadi berkat kita menjadi lebih baik, supaya kita juga bersyukur atas sabda Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati. Roti surgawi diberikan kepada manusia, roti malaikat menjadi santapan mereka. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami sudah disegarkan dengan santapan para malaikat. Semoga berkat teladan dan doa restu Santo Aloysius yang kami peringati hari ini, kami mengabdi-Mu dengan hidup yang suci dan selalu ingat bersyukur kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Semoga seluruh kegiatan hidup kita, keluarga dan pekerjaan kita hari ini dibimbing dan dililit berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian peringkarsi pagi ini sudah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.